Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalkan kami dari kelompok 2 izin presentasi dengan tema konsep biaya dan penerimaan produksi. Diharapkan teman-teman yang belum on cam segera on cam, karena dengan on cam-nya kalian jadi kalian kelihatan kalau kita serius dengan perkuliahan pada hari ini. Karena ada hadis mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Yang artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Amin. Baik, Alhamdulillah. izin kami dari kelompok 2 yang ada beranggotakan 8 orang. Saya Dinda Nur Fitriani dengan NIM akhir 014. Saya Faiza Safina Etansya dengan NIM akhir 015. Saya Dian Permatasari dengan NIM akhir 017. Saya Irfan Nufaili Nami dengan NIM akhir 194. Saya Vandas Al-Rosid dengan NIM akhir 200. Saya sendiri Bayu Rizky Al-Kasafriano dengan NIM belakang 205. Teman kami Grifa Farel Ramadan dengan NIM akhir 211. Dan saya Gai Damar dengan 3 digit NIM belakang 216. Oke, next. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama ada pengertian dasar tentang biaya. Yang kedua ada konsep-konsep biaya beserta rumusnya. Yang ketiga ada kurva setiap konsep biaya. Yang keempat ada penerimaan produksi. Yang kelima ada penerimaan produksi dan kasus harga turun. Yang keenam ada penerimaan produksi dan kasus harga tetap. Yang ketujuh ada keuntungan maksimum dan kasus harga turun. Dan yang terakhir ada keuntungan maksimum dan kasus harga tetap. Next. Pengertian dasar tentang biaya. Biaya produksi berkaitan erat dengan kegiatan produksi, dihitung dari jumlah input yang digunakan dikalikan dengan harganya. Dalam teori biaya, terdapat biaya jangka pendek dan jangka panjang. Biaya berperan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada konsep-konsep biaya. Menurut Budiono, konsep-konsep biaya dalam hubungannya dengan tingkat output biaya produksi bisa dibagi menjadi beberapa konsep, yaitu yang pertama ada fixed cost atau biaya tetap, yaitu jumlah biaya yang tetap dibayar perusahaan atau produsen berapapun tingkat outputnya. Jumlah TVC adalah tetap untuk setiap. Selanjutnya ada konsep-konsep biaya. Menurut Budiono, konsep-konsep biaya dalam hubungannya dengan tingkat output biaya produksi bisa dibagi menjadi beberapa konsep, yaitu yang pertama ada fixed cost atau biaya tetap, yaitu jumlah biaya yang tetap dibayar perusahaan atau produsen berapapun tingkat outputnya. Jumlah TVC adalah tetap untuk setiap tingkat output, misalnya sewa gedung, dan juga sebagainya. Terus yang kedua ada variable cost atau VC atau biaya variabel. Itu adalah jumlah biaya yang berubah menurut tinggi rendahnya output yang diproduksikan. Misalnya ongkos untuk beban mentah, upah, ongkos angkut, dan sebagainya. Terus yang ketiga ada total cost atau TC atau biaya total. Dengan rumus TC sama dengan FC plus VC. Yaitu penjumlahan dari biaya tetap dan juga ongkos variabel. Terus yang keempat itu ada average fixed cost atau AFC atau biaya tetap rata-rata, yaitu biaya tetap yang dibebankan pada setiap unit output. Terus yang kelima ada average variable cost atau AVC atau biaya variabel rata-rata, yang dimana tingkat P-nya itu adalah nilai output. Dan juga F ada Keenam ada average total cost atau ATC atau biaya total rata-rata.
Dan yang ketujuh ada marginal cost atau MC atau biaya marginal. Next. Nah, di sini ada rumus dari average fixed cost atau biaya tetap rata-rata yang dimana AFC sama dengan TFC per Q. Terus yang di bawahnya ada rumus average total cost atau biaya total rata-rata, ada ATC sama dengan TC per Q. Dan yang ketiga ada marginal cost MC atau biaya marginal dengan rumus MC sama dengan perubahan biaya total dibagi perubahan output atau MC sama dengan delta TC per delta Q sama dengan delta TVC per delta Q. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Itu kurva-kurvanya itu sudah ada penjelasannya ya di bawah, bahwa FC mendatar biaya adalah biaya tetap tidak tergantung pada jumlah produksi. Terus FC adalah hubungan terbalik antara tingkat produktivitas dengan besarnya biaya. TC atau bisa sejajar dengan TC itu adalah dalam jangka pendek. Terus yang di biaya rata-rata ini ada AFC menurun, makin menurun bila produksi ditambah. Terus ada AC itu menurun lalu naik. Ini berkaitan dengan LDR atau Law of Diminishing Return. Terus ada AFC itu serupa dengan AC dan terus mendekati AC namun tidak bersentuhan. Itu sama berkaitan dengan pergerakan kurva average product. Terus ada biaya marginal. Ini garis singgung A, B, C, D dan seterusnya menunjukkan besarnya MC. Bila garis singgung makin mendatar, nilai MC makin mengecil. Begitu sebaliknya. Next. AFC terus menurun berbentuk garis asimtot titik 1 dan 2, tapi tidak pernah menyinggung atau memotong sumbu horizontal. AVC ini mula-mula menurun hingga minimum titik 3 pada saat AP maksimum, lalu naik mendekati AC namun tidak pernah bersentuhan. Terus ada AP mula-mula menurun hingga minimum titik 4 lalu terus naik. Terus ini ada MC mula-mula menurun hingga minimum titik 6 lalu naik dan memotong kurva AVC dan AC pada saat keduanya minimum titik 3 dan 4. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Menurut Budiono pada tahun 1982 menjelaskan ada beberapa konsep penerimaan atau revenue. Yang pertama itu ada total revenue atau disingkat TR. Total revenue itu adalah penerimaan total produsen dari hasil penjualan outputnya. Dengan rumus TR sama dengan Q dikali PQ. Q di sini mengartikan quantity atau kuantitas, dan PQ di sini mengartikan harga. Yang kedua ada average revenue atau disingkat AR. AR adalah penerimaan produsen per unit output yang ia jual. Dengan rumus AR sama dengan TR per Q, di mana TR itu adalah Q dikali PQ, jadinya Q dikali PQ per Q sama dengan PQ. Jadi AR itu sama dengan PQ. Yang terakhir ada marginal revenue, yaitu kenaikan dari total revenue yang disebabkan oleh penjualan tambahan 1 unit output. Rumusnya MR sama dengan delta TR per delta Q. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, penerimaan produksi dalam kasus harga turun. Ketika harga suatu barang turun, kurva permintaan akan menunjukkan kenaikan jumlah barang yang diminta. Sesuai dengan bunyi hukum permintaan, yaitu apabila harga turun, permintaan akan naik. Nah, penyebab harga bisa turun yaitu yang pertama ada persaingan pasar yang meningkat, kedua permintaan konsumen menurun, ketiga diskon atau strategi promosi, yang keempat penurunan biaya produksi.
Harga suatu barang turun dan permintaan naik akan menyebabkan konsumen membeli lebih banyak barang, sehingga mempengaruhi penerimaan total atau yang biasa disebut dengan revenue, dan terjadi pergerakan kurva ke arah kanan. Next. Penerimaan total atau yang biasa disebut dengan revenue merupakan total pendapatan yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan barang dalam satu periode. PR sama dengan P kali Q, di mana P adalah harga barang per unit, Q adalah jumlah barang yang terjual. Penerimaan total dapat meningkat, menurun, atau sama sekali tidak berubah tergantung pada elastisitas permintaan. Elastisitas dibagi menjadi 3, yaitu elastis, TR naik karena peningkatan jumlah barang yang terjual lebih besar dibanding penurunan harga. Inelastis, TR turun karena peningkatan jumlah tidak mencukupi penurunan harga. Dan yang terakhir, unit elastis, TR tetap, perubahan harga dan kuantitas yang diminta sama. Selanjutnya akan disampaikan Tentang horizontal, harga jual per unit yang diterima tetap, berapapun volume atau output yang dijual. Jadi, seperti pada tabel di sebelah kiri, dapat dilihat bahwa MR atau marginal revenue atau sama dengan P atau harga. Dan dengan pemahaman tersebut dapat dicari total revenue-nya dengan rumus P dikali Q. Dan dari tabel tersebut dapat dibuat kurva seperti yang di sebelah kanan tersebut, di mana total revenue berupa garis lurus yang terus menaik tanpa ada posisi maksimum. Sedangkan marginal revenue yang sama dengan AR dalam kurung price itu berupa garis lurus horizontal yang tidak pernah bernilai negatif. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, konsep keuntungan maksimum. Produsen selalu ingin memilih jumlah output atau bisa disebut Q yang memberikan keuntungan total paling besar. Keuntungan total dihitung sebagai keuntungan total sama dengan total revenue atau TR win total cost atau TC. Konsep harga turun kurva permintaan yang menurun. Ketika harga turun, produsen harus menentukan output yang memberikan keuntungan tinggi. Data di tabel menunjukkan bagaimana perubahan Q mempengaruhi IR, TC, marginal revenue, MR, dan marginal cost, MC. Aturan utama untuk keuntungan maksimum MR sama dengan MC. Jika MR lebih kecil dari MC, berarti produksi terlalu banyak dan harus dikurangi. Keuntungan maksimum terjadi ketika MR sama dengan MC, yaitu pada Q sama dengan 4 dengan keuntungan total 230. Kurva menunjukkan bagaimana produsen mencapai keuntungan maksimum dengan menganalisis hubungan antara total revenue, total cost, marginal revenue, dan marginal cost. Yang pertama, konsep keuntungan maksimum. Produsen ingin mencapai titik di mana keuntungan totalnya paling besar. Ini terjadi ketika jarak vertikal antara kurva TR dan TC paling lebar, yaitu pada Q sama dengan 4 dengan keuntungan maksimum sebesar 230. Sebelum Q sama dengan 4, TR bertambah lebih
cepat daripada TC, sehingga keuntungan naik. Setelah Q sama dengan 4, TC bertambah lebih cepat daripada TR, sehingga keuntungan turun. 2. Hubungan marginal revenue dan marginal cost. MR, pendapatan marginal adalah tambahan pendapatan dari setiap unit tambahan yang terjual. MC, biaya marginal adalah tambahan biaya dari setiap unit tambahan yang diproduksi. Keuntungan maksimum terjadi saat MR sama dengan MC, yaitu pada Q sama dengan 4. 3. Analisis slope, kemiringan kurva. Slope kurva TR sama dengan MR menunjukkan perubahan pendapatan saat produksi meningkat. Slope kurva TC sama dengan MC menunjukkan perubahan biaya saat produksi meningkat. Keuntungan maksimum terjadi ketika slope TR dan sama dengan slope TC, yaitu saat MR sama dengan MC. Selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah. Baik, terima kasih Saudara Kanhas atas penjelasannya. Kali ini fokus utama kita adalah bagaimana keuntungan maksimum dalam kasus harga tetap di kurva permintaan yang horizontal. Dalam pasar dengan harga tetap, kurva permintaan berbentuk nol. Harga atau P konstan, sehingga pendapatan marginal atau MR sama dengan harga atau P sama dengan pendapatan rata-rata atau AR sama dengan permintaan atau B. Keputusan produksi dalam jangka pendek didasarkan pada hubungan antara biaya produksi dan juga pendapatan total untuk menentukan keuntungan maksimum. Nah, keuntungan maksimum akan terjadi saat biaya marginal atau MC dan sama dengan pendapatan marginal atau MR. Untuk rumus menghitung keuntungan maksimum dibutuhkan yakni TR sama dengan P dikalikan dengan Q. Contohnya perhitungan saat Q sama dengan 6 dan P adalah 100, maka TR-nya adalah 100 dikali dengan 6 sama dengan 600. Untuk total biaya atau total cost atau TC adalah biaya total yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah barang. Nah, dari tabel telah diketahui saat Q-nya adalah 6 dan TC-nya adalah 370. Dan untuk keuntungan atau profit kita dapatkan dari TR dikurangi dengan TC. Maka 600 dikurangi 370 dihasilkan angka 230. Untuk average cost atau AC, yakni biaya rata-rata dapat diketahui dengan rumus AC sama dengan TC dibagi dengan Q, yakni 370 dibagi dengan 6, sama dengan 61,6. Untuk biaya marginal atau marginal cost yang dihasilkan adalah 90. Dan untuk marginal revenue yang dihasilkan adalah 100. Untuk selanjutnya adalah, mohon maaf sebentar. Untuk selanjutnya adalah analisis kurva keuntungan total dalam kasus harga tetap. Interpretasi yang ada dalam kurva tersebut, yakni pada Q6, keuntungan mencapai 230, yang merupakan nilai tertinggi dalam tabel. Setelah Q6, keuntungan mulai turun karena kenaikan biaya tambahan atau MC lebih besar dibandingkan pendapatan tambahan atau MS. Pada Q7, keuntungan turun ke 220 karena MC yakni 60 sudah lebih tinggi dari MR yakni 100. Pada Q8, keuntungan tetap 230, tetapi AC naik signifikan sehingga menunjukkan efisiensinya menurun. Maka kesimpulan yang kita
dapatkan dari tabel tersebut adalah keuntungan maksimum akan terjadi pada Q sama dengan 6 dan ketika MC sama dengan MR. Dan produksi lebih dari 6 unit menyebabkan penurunan keuntungan karena biaya tambahan terlalu tinggi. Adalah keuntungan maksimum akan terjadi pada Q sama dengan 6 dan ketika MC sama dengan MR. Dan produksi lebih dari 6 unit menyebabkan penurunan keuntungan karena biaya tambahan terlalu tinggi. Dan saran yang dapat diberikan kepada perusahaan adalah sebaiknya tidak memproduksi lebih dari 6 unit untuk mengoptimalkan keuntungan. Nah, poin penting yang bisa kita lihat dari kurva tersebut adalah kurva TR atau total revenue meningkat secara linear karena harganya tetap. Untuk kurva TC atau total cost, ia berbentuk cekung ke atas. Ini menunjukkan biaya meningkat seiring jumlah produksi bertambah. Nah, maka dari itulah keuntungan maksimum terjadi pada Q6, yaitu selisih terbesar antara TR dan juga TC. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai konsep biaya dan penerimaan produksi. Teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk bertanya. Mohon untuk menyebutkan nama, NIM 3 digit belakang, dan juga asal kelompok. Terima kasih. Terima kasih presentasinya untuk kelompok 2. Selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk yang bertanya silakan raise